Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Winarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Karangasri 3 Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan fasilitator Ibu Asri Nur Firmawati dan dengan pengajar praktek Bapak Basori. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses komunikasi bagi guru atau orang tua untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan sehingga bisa menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, tahapan yang pertama adalah mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. 2. Mengubah identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 3. Jangan mengkritik karena akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. 4. Menjadi proaktif untuk meyakinkan siswa. Adapun kalimat-kalimat keyakinan yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adapun tahapan dalam validasi tindakan yang salah adalah 1. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru akan mengubah pandangan siswa dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Yang ketiga, mengenali tujuan dari setiap tindakan tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan siswa. Adapun kalimat-kalimat pernyataannya adalah 1. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 2. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. 3. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, menghentikan sikap yang tidak baik. Maukah kamu melakukannya? Adapun segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam meyakinkan keyakinan, tahapan yang pertama adalah 1. Termotivasi intrinsik. 2. Saat perilaku telah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka siswa telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalimat-kalimat pernyataannya adalah 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. 2. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. 3. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang 4. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Dari ketiga langkah segitiga restitusi tersebut, kami akan unggahkan kasus yang pertama, yaitu Heni siswa kelas 6 sedang mengikuti pelajaran bahasa Jawa. Pada saat Bu Guru menyampaikan untuk mengeluarkan karya menulis cerita pendek tentang sejarah setempat, dia kelihatan muram dan panik. Karena pada saat dia mengambil buku dari tasnya, buku yang dicarinya ternyata tidak ada. Bukunya ketinggalan, belum dibawa saat sekolah. Dia sering tidak membawa buku tulis dan buku pelajaran sesuai jadwalnya. Berikut ilustrasinya. Waalaikumsalam. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Henny sering tidak membawa buku tulis dan buku pelajaran ya? Iya, Bu. Sering tidak membawa buku pelajaran itu suatu kesalahan apa bukan? Suatu kesalahan, Bu. Henny berbuat kesalahan itu wajar sebagai manusia. Tapi apakah saat kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri dengan tidak membawa buku pelajaran? Tidak, Bu. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi dan pelaksanaan kita. Setuju? Ya, Bu, saya setuju. Nah, Henny sekarang tidak membawa buku itu pasti ada alasannya. Kenapa sih Henny tidak membawa buku pelajaran dan buku tulis? Saya sering bergadang dan saya sering bermain dengan adik saya, sehingga adik saya mengambil buku yang telah saya rapikan, sehingga buku itu hilang entah kemana. Oh, begitu. Lalu kira-kira tindakanmu ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah kita belum? Belum, Bu. Kalau belum, kira-kira kesepakatan mana yang telah kamu langgar? Kedisiplinan dan kewajiban saya di sekolah, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Penting untuk kamu disiplin ya? Ya. Oke, berarti betul. Dan memang disiplin itu penting sekali untuk kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab terhadap tugas maupun kewajiban kita, supaya kita menjadi orang yang lebih maju. Ya, Bu, saya menyesal, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, kalau gitu sikap kamu yang sudah bisa menunjukkan dengan mau meminta maaf kepada guru. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk bisa membawa buku pelajaran maupun buku tulis? Saya tidak akan bergadang lagi dan saya akan segera merapikan buku yang telah diobrak-abrik adik saya. Bagus. Oke, terima kasih Henny, kamu telah menemukan cara dan solusi. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Saya kelas 6 dari SDN Karangasem 3. Terima kasih Bu Guru. Setelah berdiskusi, saya dapat menyelesaikan masalah saya, yaitu tidak membawa buku pelajaran. Saya akan mengurangi bermain HP dan segera merapikan buku-buku yang telah dibuat bermain adik saya. Sedangkan kasus yang kedua adalah pada hari Jumat, Aurel kelas 6 bertengkar dengan Vanes, teman sekelas. Aurel mengejek dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan mengebrak-gebrak meja Vanes. Hal tersebut membuat suasana kelas gaduh dan proses pembelajaran menjadi terganggu dan kurang kondusif. Pada saat itu, Bu Guru izin sebentar ke kantor kepala sekolah karena dimintai tolong menemui tamu dari puskesmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Aurel. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Aurel, tadi kenapa kok kamu gebrak-gebrak meja sambil mengatakan kata-kata yang kurang pantas? Terlebih kamu tadi yang mengejek sama Vanes. Saya kesel, Bu. Habisnya saya diganggu waktu ngerjain tugas. Ya, saya langsung ngata-ngatain dia, Bu. Oh, begitu. Pantes kamu merasa kesel dan marah ya? Karena dituduh kamu diganggu saat kamu mengikuti pelajaran, saat kamu menulis ya tadi ya? Oh gitu. Padahal kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya, saya langsung ngata-ngatain panas sekali, Bu. Saya kesel habisnya waktu itu tulisan saya jadi dicoret dan tugas saya jadi semua, Bu. Kamu melakukan hal itu karena suatu alasan kah? Iya, Bu. Masa saya diam saja diganggu dan saya balik ganggu dia lah, Bu. Wajar Mbak Aurel kamu mempertahankan dan membela diri kamu, karena itu sesuatu yang penting buat kamu
Untung saja kamu tidak bertindak yang lebih gegabah dari itu, memukul suatu misal kepada Vanes. Ya, iya sih Bu. Untung saya masih mengingat teman saya Bu. Ya Mbak Aurel, dan kamu memilih untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu memilih untuk bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi kan? Iya Bu. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan Mbak Aurel saat memaki, mengejek, mendobrak meja terhadap Vanes tadi. Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas dan sesuai dengan prinsip kamu Mbak Aurel? Tidak Bu, saya terlalu emosi. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakan tadi? Menghormati dan menghargai orang lain serta teman Bu. Baik, kamu yakin bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting untuk kamu? Yakin Bu. Ya, Ibu juga setuju kalau keyakinan yang seperti apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah atau emosi. Saya akan bersabar dan menahan emosi saya Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Mbak Aurel, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar Bu. Bagus, bagus Mbak Aurel. Kamu sudah menemukan cara dan solusinya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Aurel. Saya Aurel dari kelas 6 SDN Karangsari 3. Setelah saya berdiskusi bersama ibu guru, saya harus lebih bersabar dan bisa mengendalikan diri serta bisa menghormati dan menghargai orang lain. Sekian paparan dari kami demonstrasi kontekstual modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.